Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haya, di video kali ini kita akan sedikit mengulas tentang kisah Raja Sulaiman saat menaklukkan negeri Saba dan Ratu Balqis. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 16-44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Saba yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisah lengkapnya? Nonton video ini sampai selesai ya. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman, diantaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Pada suatu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya, namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Ratu Semut menyuruh koloninya untuk segera berlindung agar tidak terinjak oleh bala tentara Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang mendengar pembicaraan di antara semut itu mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya. Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya, kemudian mereka menunggu rombongan semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu, termasuk dari golongan hewan. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apa dia tidak ikut denganku dalam perjalanan kali ini? Tanya Nabi Sulaiman. Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hudhud terbang bersama kita, namun sekarang dia menghilang entah kemana. Jawab salah seekor burung. Kemana perginya Hudhud? Awas saja kalau dia datang tanpa memberi alasan, akan aku hukum dia. Untungnya tak lama kemudian burung Hudhud datang. Dari mana saja kau Hudhud? Maafkan hamba karena pergi tanpa izin, wahai Raja Sulaiman. Namun sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini. Perihal apa itu, wahai Hudhud? Jadi, sebenarnya di tengah perjalanan tadi, hamba tertinggal dari rombongan. Terbang berputar-putar sampai akhirnya tersasar di suatu negeri bernama Saba. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan, namun sayangnya hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkataan kamu ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku kan? Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu? Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kabar yang dibawa oleh burung Hudhud. Kemudian beliau menulis sebuah surat. Lalu beliau meminta burung Hudhud mengirimkan surat itu ke Ratu Balqis, sang penguasa negeri Saba. Terbanglah burung Hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Saba, burung Hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balqis. Ratu Balqis pun melihat surat yang dijatuhkan Hudhud, lalu ia mengambilnya. Mengetahui perilaku burung Hudhud yang sopan, Ratu Balqis menyadari bahwa Hudhud pas diutus oleh orang hebat. Ratu Balqis kemudian membaca isi surat itu. Di surat itu Raja Sulaiman menyeru kepada Ratu Balqis dan rakyatnya untuk tidak menyembah matahari, lalu bertobat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum datang kemurkaan Allah. Jika tidak, maka Raja Sulaiman akan menundukkan kerajaan Saba. Selesai membaca surat itu Ratu Balqis mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Ia meminta pendapat para penasehatnya tentang surat yang dikirimkan Raja Sulaiman. Raut wajah mereka tampak marah. Ada yang berpendapat perangi Raja Sulaiman,
Namun ada juga yang khawatir dengan kekuasaan Raja Sulaiman karena sudah tersiar kabar bahwa Raja Sulaiman tak hanya menguasai bangsa manusia, tetapi juga bangsa jin dan hewan. Namun mereka mengembalikan semua keputusan kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis pun mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan manusia sembarangan. Ratu Balqis memutuskan untuk mengurus orang untuk membawakan hadiah yang banyak dan mewah untuk Raja Sulaiman. Keesokan harinya utusan Ratu Balqis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina, sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampainya di istana, Raja Sulaiman menolak semua pemberian Ratu Balqis karena beliau bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Sulaiman menyuruh para urusan Ratu Balqis untuk pulang. Beliau berpesan untuk Ratu Balqis, jika rakyat Sabah tidak mau beribadah kepada Allah maka beliau dan bala tentaranya akan menghancurkan negeri Sabah. Para utusan Ratu Balqis itu pulang ke negerinya dengan perasaan sedih dan takut. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi dan menyampaikan pesan dari Raja Sulaiman. Kemudian Ratu Balqis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Jika ia memerangi Raja Sulaiman, jelas pasukannya akan kalah telak. Akhirnya Ratu Balqis memutuskan untuk menemui langsung Raja Sulaiman. Tak jauh dari istana, tampak burung hut-hut yang mengetahui rencana Ratu Balqis untuk menemui Raja Sulaiman. Burung hut-hut segera terbang ke Palestina untuk melaporkannya kepada Raja Sulaiman. Mendapat laporan dari burung hut-hut, Nabi Sulaiman segera menyiapkan sebuah rencana untuk menyambut Ratu Balqis. Beliau memanggil para penasehatnya untuk membantunya menyiapkan singgasana Ratu Balqis. Dalam waktu yang sangat singkat, singgasana untuk Ratu Balqis sudah jadi. Raja Sulaiman berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah, inilah karunia Allah untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya?" Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 40. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Rombongan Ratu Balqis sudah tiba. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balqis dan rombongannya di depan pintu istana, kemudian diperlihatkan kepada Ratu Balqis sebuah singgasana untuknya. Ratu Balqis pun terkejut dengan singgasana yang disiapkan Raja Sulaiman sangat mirip dengan singgasana miliknya. Lalu Raja Sulaiman mempersilahkan Ratu Balqis memasuki istana. Ratu Balqis tak henti-hentinya mengagumi keindahan istana Raja Sulaiman, lalu pandangannya tertuju pada lantai jernih di tempat ia berpijak seperti kolam ikan. Ia pun terkejut dan mengangkat sedikit jubahnya. Raja Sulaiman pun menenangkan Ratu Balqis dengan mengatakan tidak perlu khawatir. Jubahnya tidak akan basah, karena apa yang dilihatnya hanya lantai yang terbuat dari batu berlapis kaca. Ratu Balqis benar-benar terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. Raja Sulaiman berkata, "Sesungguhnya semua yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan pencipta alam semesta, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saat itulah hati Ratu Balqis terketuk. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah berbuat zalim dan mengingkari kebesaran Allah. Mulai saat itu ia bertobat dan berserah diri kepada Allah. Demikianlah akhir kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang dimiliki, seperti sikap yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Kedua, bersikap lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Dan yang ketiga,
Hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah dengan cara mengingatnya, karena semua yang diberikan Allah kepada kita adalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.